Saya ingin lebih fokus sebenarnya untuk memberikan solusi bagaimana seorang perempuan melakukan upaya hukum ketika ingin menyelesaikan sebuah pernikahannya. Seringkala terjadi buku nikah dari sebuah keluarga itu kadang diambil oleh laki-laki, atau ada yang juga perempuan, tapi seringkali tidak dikasih oleh laki-laki, atau bahkan ya dihilangkan atau seperti apa. Yang pertama yang harus dilakukan ketika buku nikahnya tidak ada, segera datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang masyarakat luas, masyarakat Indonesia. Saat ini saya ingin sharing atau berbagi atau memberikan ingin sharing tips kepada seluruh para perempuan yang seringkali menjadi korban dari oknum-oknum atau para laki-laki yang kadang tidak bertanggung jawab, yang kemana solusinya, apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak perempuan sehingga perempuan haknya ini tidak tereksploitasi atau perempuan tersebut tidak terjajah harkat martabatnya. Banyak fenomenal atau problematika yang terjadi saat ini yang menjadi bola panas karena alasan-alasan subjektivitas tentu. Contoh, kadang tidak memberikan nafkah, kemudian laki-lakinya melakukan dugaan tindak pidana kekerasan dan lain sebagainya. Ini kadang perempuan selalu didiskreditkan. Nah, persoalannya kadang bermuara kepada pengadilan agama, yaitu harus menyelesaikan sebuah pernikahannya. Kawan-kawan, saya menyarankan tentu kepada saya pribadi dan seluruh para perempuan yang hari ini sedang dilematis, sedang gundah gulana, kadang mempertahankan keluarganya demi anak dan lain sebagainya. Ada alasan-alasan yang klise itu. Saya ingin berbagi tips. Yang pertama, bahwa pernikahannya itu seluruh orang menikah pengen satu sampai mati. Itu biasanya. Tapi di perjalanan kadang ada badai yang menghantam kepada kita. Kemudian kita tidak mampu merasionalisasi sebuah permasalahan itu untuk mencari solusi yang terbaik. Dan pada ujungnya ini bersengketa di pengadilan sampai cerailah. Saya ingin lebih fokus sebenarnya untuk memberikan solusi bagaimana seorang perempuan melakukan upaya hukum ketika ingin menyelesaikan sebuah pernikahannya. Seringkala terjadi buku nikah dari sebuah keluarga itu kadang diambil oleh laki-laki, atau ada yang juga perempuan, tapi seringkali tidak dikasih oleh laki-laki, atau bahkan ya dihilangkan atau seperti apa. Yang pertama yang harus dilakukan ketika buku nikahnya tidak ada, segera datang ke KUA di mana tempat kawan-kawan menikah. Di sana menyampaikan kepada pihak KUA untuk membuat sebuah duplikat buku nikah. Tentu dengan alasan dan SOP yang ada di KUA. Setelah selesai, itu KUA akan menerbitkan duplikat buku nikah itu yang kemudian menjadi dasar KUA.
Sebelum ke arah sana, ada mekanisme yang harus diselesaikan di tingkat KUA. Ada administrasi, surat menyurat dan sebagainya yang harus diselesaikan. Yang kadang masyarakat luas itu mempunyai persepsi, kok ribet sekali ya? Jangan begitu. Kita ini syarat yang ditentukan oleh KUA dijalinin saja, kemudian apa yang diminta itu diselesaikan baru akan diterbitkan. Nah, setelah terbit duplikat buku nikah itu, saudara langsung ke pengadilan agama. Di sana pengadilan agama juga menyiapkan sebuah pos bantuan hukum, atau saudara juga bisa menghubungi pengacara terdekat yang saudara yakini bisa menyelesaikan masalah saudara. Tetapi tips ini saya ingin berbagi bagaimana untuk mengurus surat cerai secara mandiri. Tentu setelah duplikat buku nikah itu sudah diterbitkan, langsung menuju pengadilan agama dan menyampaikan ke PTSP di sana pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi integrasi sebuah pelayanan terpadunya pengadilan agama di seluruh Indonesia, menyampaikan apa yang menjadi alasan-alasan saudara untuk menyelesaikan pernikahan itu. Apakah saudara itu tidak dinafkahi lahir batin, melakukan kekerasan, dan banyak hal alasan-alasan yang itu sangat subjektif sekali. Dan itu disampaikan kemudian nanti dibuat dan bisa dibuat gugatannya, dipersiapkan KTP, KK, dan tentu buku nikah itu. Didaftarkan di sana, dibayar panjarnya, nanti akan diarahkan oleh pihak PTSP, lalu akan ketika sudah daftar, maka nanti akan disampaikan, Ibu, nanti tanggal sekian Anda datang. Barulah kemudian saudara mempersiapkan sebuah proses persidangan itu. Kadang laki-laki tidak datang. Kalau laki-lakinya tidak datang akan lebih cepat. Karena biasanya ketika 2 kali itu disarankan oleh majelis hakim untuk membawa bukti-bukti yang menjadi dalil untuk membuktikan dalil gugatannya saudara. Sehingga setelah dibuktikan, siapkan alat bukti surat, tentu buku nikah, kemudian dokumen-dokumen pendukung untuk membuktikan gugatannya, bahwa tidak diberikan nafkah, bahwa ada kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian 2 saksi, baru di situ dipersidangkan sama majelis hakim dan akan diperiksa. Setelah itu akan diputus. Itu yang menjadi saran saudara untuk bisa melakukan upaya-upaya yang rata-rata seperti itu. Kalau kemudian laki-laki nanya datang, itu akan ada persoalan-persoalan yang lain tentunya. Laki-lakinya tidak mau, apa bla bla, itu nanti di tips selanjutnya. Tetapi yang jelas bahwa perempuan ketika mau mengurus sendiri, untuk dia menyampaikan kepada hakim bahwa haknya tidak diberikan dan kemudian pernikahannya harus selesai, maka itu prosesnya. Di samping dari itu, ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh saudara ketika ada dugaan sebuah tindak pidana kejahatan. Contoh, ada penelantaran, 6 bulan tidak dinafkahi, kemudian dilakukan kekerasan, itu ada hal yang lain, dan itu bisa dilakukan oleh saudara. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing kepada saudara. Ketika ada pertanyaan bisa komentar, ketika ingin berkonsultasi silakan ajukan di komentar, dan insya Allah kami akan menjawab. Kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.